إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin di halaman 30 ya. Halaman 30. Bayanu tafsili ma yanbaghi an yahdura fil qalbi 'inda kulli ruknin wa syartin min a'malis salah. Halaman 30. Ada Mas? Ani 30. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kemarin kita sudah membahas tentang mendengar azan, apa yang kita hadirkan, taharah, apa yang kita hadirkan, menutup aurat, apa yang kita hadirkan, menghadap kiblat, apa yang kita hadirkan, i'tidal, niat. Nah, sekarang takbir, takbiratul ihram. Wa amma at-takbir, jadi niat, wa amma takbir, dan adapun takbir itu. Jadi ketika kita melafalkan kalimah Allahu Akbar, berarti kan Allah nanggadang, benar kan? Allah nanggadang. Fa idza nataqa bihi lisanuk, apabila lisanmu mengucap dengan kata-kata Allahu Akbar, dengan lafaz takbir, fayambaghi, maka seyok ianya apa? Alla yukadzibahu qalbuka, bahwa hatimu tidak mendustakan lisanmu. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, lisan kita mengatakan Allah Maha Besar, maka hati kita juga mengatakan Allah Maha Besar. Jadi yang lain sadonyo ketek, kan? Apa gitu? Perusahaan kita ketek, apalagi sawah ladang kecil, mobil berkilat kecil, rumah bertingkat kecil. Nah, gitu. Yang besar Allah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, menggeretek hati mereka, kan itu kan? Fa in kana fi qalbika syai'un, maka jika ada di dalam hatimu apa? Syai'un, sesuatu. Jadi jika ada sesuatu di dalam hatimu, huwa akbaru minallahi subhanahu wa ta'ala, yang dia sesuatu tadi akbar, lebih besar, minallah, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada dalam hati kita sesuatu yang dianya lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, au kana hawaka aghlaba alaika min amrillahi azza wa jalla, atau adalah nafsumu, hawa nafsumu
aghlaba alaika, lebih dominan atasmu, min amrillahi azza wa jalla. Misalnya lebih kamu taat, lebih dominan daripada perintah Allah. Contoh misalnya ketika berkumandang Allahu Akbar, kemudian kita sedang sibuk dengan dunia, ya kan? Ada orang sedang menawar barang dagangan. Kira-kira kejujuran lisan kita Allahu Akbar dengan hasil nampak enggak? Melanjutkan urusan dunia apa sholat dulu? Nah, itu dia. Kalau urusan dunia kita lanjutkan, berarti kita berdusta ketika mengatakan Allahu Akbar. Kalau kita lebih kalau lebih mengunggulkan dunia, kepentingan nafsu daripada kepentingan Allah ketika masuk waktu sholat, berarti lebih dominan kebesaran nafsu daripada kebesaran Allah. Nah, itu maksudnya. Langsung aja bagi. Coba lihat nih, halaman 30. Cocok tuh. Hah? Sebentar aja. Miss call aja tuh, bentar. Itu betul gak kitab apa tuh? Mau'izatul Mu'minin. Jangan-jangan kitab Ayyuhal Walad tuh enggak? Nah, coba sini. Oh, ini Ayyuhal Walad nih. Nah, nih. Ustaz Fahmi bagi. Terus dia juga tadi kan? Iya. Miss call lagi. Oke, kita lanjut. Jadi, au kana hawaka aghlaba alaika min amrillahi azza wa jalla, atau adalah hawa nafsumu lebih dominan atasmu dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta atwa'u lahu minka lillah, dan kamu lebih mentaati, lebih taat terhadap dirimu, lahu kepada hawa nafsumu, lillah daripada kepada Allah, ya, ta'ala. Jadi diri kita ini lebih taat kepada nafsu daripada kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Faqad ittakhadtahu ilahaka, kamu telah menjadikan nafsumu sebagai Tuhan. Nah, kan bahaya tuh. Jadi siapa saja yang mendahulukan hawa nafsunya daripada perintah Allah, maka dia telah menjadikan nafsu itu sebagai Tuhannya. Nah, gitu. Banyak kasus kan itu. Jadi hati-hati ya. Wa kabbartahu, dan kamu telah membesarkan nafsumu daripada Allah. Nah, jadi yang dibesarkan malah nafsu, bukan Allah. Nah, bahaya tuh. Fayakunu qawluka Allahu akbar kalaman bil lisanil mujarrad, maka jadilah ucapanmu Allahu akbar itu, maka adalah ucapanmu Allahu akbar itu menjadi kalaman, sebagai ucapan bil lisanil mujarrad, dengan lisan saja, cuma ucapan di lisan saja. Nah, kalau kata orang dulu gombal saja, ya kan? Cuma gombal. Nah, gitu. Wa qad takhallafal qalbu an musa'adatihi, dan benar-benar hati telah menyalahi dari menolong lisan. Kenapa? Ketika hati tidak sejalan dengan lisan.
Wa ma a'zamal khatara fi dzalika, alangkah besarnya bahaya pada yang demikian itu. Ya. Jadi kalau kita mau merenungi, setiap orang yang mendahulukan perintah Allah, perintah nafsu padahal dia mengucapkan Allahu Akbar, hakikatnya dia menjadikan itu sebagai Tuhan, ini bahaya besar. Laula taubatu wal istighfar wa husnul dhanni bi karamihi subhanahu wa afwi. Kalaulah tidak kalaulah tidak taubat, kalaulah tidak ada taubat dan istighfar. Jadi alangkah berbahayanya itu kalau tidak ada sikap taubat, wal istighfar, mohon ampun, husnuzan, berbaik sangka, bi karamihi, kemurahan Allah, dan wa afwihi, keampunan Allah. Nah, jadi kalau kita masih seperti itu berarti bahaya besar pada hati kita. Sementara kita selalu menginginkan mati mengucapkan la ilaha illallah. Kalau hati masih nafsu yang besar bagaimana? Kan itu kan? Berikutnya wa amma du'aul istiftah. Adapun du'aul istiftah, doa pembuka sebelum membaca Al-Fatihah. Fa awwalu kalimatihi, maka awal dari ucapan atau kalimat doa iftitah itu, qauluka, ucapanmu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ada yang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu. Ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ada yang membaca apa lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Banyak ya. Banyak modenya, silahkan dihafal kalau mampu menghafalnya kan itu. Tapi di sini yang digunakan tuh wajah tuh. Jadi awal doa kita yang kita baca tuh wajah tuh. Aku hadapkan wajahi, akan wajahku, lilladzi, kepada zat yang fataras samawati, telah menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, ketika kita mengucap itu, kan kadang kita mengucap itu pantang terucap aja gitu kan. Tiba-tiba dah wa ana minal muslimin. Nah, tiba-tiba itu aja. Wajah tuh dengan musliminnya teringat. Yang lainnya lepas gitu kan. Kita baca karena sering dibaca aja gitu. Orang kalau sudah hafal di dalam kepala, sambil tidur pun bisa terbaca gitu. Istilahnya gitulah. Walaisal muradu bil wajhi al wajh al zahir, dan bukanlah yang dimaksud dengan wajah. Jadi kata wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku. Jadi kata Imam Ghazali, bukanlah yang dimaksud dengan wajah itu al wajh al zahir, bukan wajah zahir, bukan fisik nih, bukan wajah yang di atas kepala nih gitu. Di depan kepala ya, bukan di atas, depan kepala gitu. Fa innaka innama wajjahtahu ila jihatil qiblah, karena sesungguhnya kamu hanyalah menghadapkan wajah zahir kita nih itu ke arah kiblat. Tak ada Allah di situ. Nah gitu, ke kiblat. Kita mengatakan saya hadapkan wajah saya kepada Allah, sementara zahir ini kan di kiblat. Wallahu subhanahu wa ta'ala yataqaddasu an tuhaddahul jihad. Allah itu maha suci ia dari dibatasi oleh arah-arah. Allah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu tak boleh dibatasi oleh arah.
Kenapa? Allah pemilik arah. Jadi kalau masih ada kita yang meyakini Allah itu berada pada satu arah, perlu diservis pemikirannya kan itu kan. Nah, perlu diservis dulu pemikiran kita tuh, otak kita. Kalau tak bisa juga bongkar mesin kan gitu kan. Kalau tak bisa diservis bongkar mesin. Jadi keyakinan Ahlussunnah, Allah tidak dibatasi oleh arah, tapi arah dimiliki oleh Allah. Hatta jadi suci dari dibatasi oleh arah apa? Yataqaddas an tahuddahul jihad. Maha suci Allah dari dibatasi ya oleh arah-arah. Hatta tuqbila biwajhi badanika alaih, sehingga kamu menghadap dengan wajah badanmu ke atas Allah. Tak mungkin ya. Apa namanya, zahir itu ke Ka'bah, bukan kita menghadap ke arah Allah. Kenapa? Allah pemilik arah, dan arah tidak bisa membatasi Allah. Terus wa innama wajhul qalbi huwa alladhi tatawajjahu bihi, dan hanyalah wajah hati. Nah, ini dia. Dan hanyalah wajah hati. Berarti wajah tu wajahi, aku hadapkan wajah hatiku. Nah, wajah hati. Mana hati itu? Hati itu di mana juga? Mana hati itu? Apa? Itu hati apa jantung? Hati itu mana? Kalbun itu mana sekarang? Kalbun itu jantung. Nah, kalau hati bukan kalbun. Jadi makanya kan bolak-balik dia. Bentar ke depan, bentar belakang. Nah, hati di sini tuh hati maknawiyah. Bukan hati fisik, hati maknawiyah. Jadi hati itu kan punya dua, ada hati fisik, ada hati maknawiyah. Jadi ini maksud hati maknawiyah. Kita sebagian meyakini yang berpikir itu otak. Tapi dalam keterangan disebutkan yang berpikir itu hati. Nah, gitu. Hati yang berpikir. Makanya dari mata turun ke hati. Nah, setelah melihat berpikir di hati, bukan naik ke otak, kan? Gitu. Jadi wajah hati yang kamu menghadap bihi dengan wajah hati itu ila fatiris samawati wal ard, kepada pencipta langit dan bumi. Nah, itulah hati kita. Jadi harus ada Allah apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi. Jadi sadar kita, oh hati sedang dihadapkan. Fanzur ilaih, maka perhatikan kepada wajah hati. Perhatikan hati kita. Amutawajjihun ila amanihi wa hammi fil baiti wasuq. Apakah hati mengarah kepada angan-angannya, cita-citanya di rumah, di pasar? Kadang-kadang kalau kita jalan-jalan secara fisik ke Dumai itu butuh waktu kadang setengah hari gitu kan. Kalau dalam sholat ke Dumai, ke Jakarta, keliling dunia selesai dalam sholat, bahkan kurang pun. Itu dia. Jadi harus sadar apakah hati kita itu kiblatnya angan-angan, kemudian cita-cita berpikir tentang rumah, tentang pasar. Muttabi'un lisyahawat, mengikuti keinginan syahwat yang menyenangkan, belanja, makan soda gitu kan, makan bakso rudal gitu kan. Apalagi? Oh, lagi makan Kentucky Fried Chicken dalam sholat tuh dipikir gitu kan. Nah, syahwat kita. Syahwat itu kan dorongan ingin yang enak-enak, itu syahwat. Terus au muqbilun ala fatiris samawat, atau menghadap kepada Allah. Kita sendiri yang tahu, ya kan? Kita yang tahu hati kita dalam sholat itu ke pasar, Tuhan kita tuh pasar apa Allah gitu. Tuhan kita tuh apa lagi? Berbagai macam yang kita hadapkan atau Allah. Kita yang tahu. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah kamu, antakuna awwala mafatihatika lil munajati bil kadhib. Waspadalah kamu
bahwa adalah kamu itu pada awal pembukaanmu untuk bermunajat kepada Allah itu dengan kedustaan. Hati-hati kita baru awal mau sholat saja sudah dusta yang kita bawa. Hati-hati itu. Kalau sudah dusta yang dibawa kacau gitu kan. Ketika kita mengawali sesuatu dengan kedustaan, maka kita akan menutupi kedustaan itu dengan kedustaan yang lain. Walan, contoh misalnya orang ditawari makan kan, udah makan bang, udah, padahal belum kan. Jadi gara-gara dia berdusta mengatakan sudah makan, terpaksa berdusta mengatakan tak lapar, kan gitu kan. Padahal perut sudah menggeletek kan gitu kan. Wala yansarifal wajhu ilallah. Jadi ada juga kriteria yang harus kita perhatikan. Bagaimana hati supaya menghadap kepada Allah. Tidak akan berhadap wajah itu, arti wajah itu tidak akan berpaling ilallah kepada Allah illa binsirafihi amma siwahu, kecuali dengan berpalingnya wajah tersebut kepada selain Allah. Jadi bagaimana hati itu supaya jangan berpaling dari Allah, palingkan hati dari selain Allah. Itu kan sudah kita bicarakan kemarin kan. Kalau ada orang hatinya senang ke pasar, maka sebelum sholat dia harus menyelesaikan urusan di pasar. Nah gitu. Kalau ke kantor, selesaikan urusan di kantor. Nah, gitu. Dan sebagainya. Fajtahid fil hal, maka bersungguh-sungguh pada kondisi itu fi sarfihi ilaih, dalam memalingkan hati kepada Allah. Sungguh-sungguh kita. Begitu nafsu dan setan itu membawa hati ke pasar, tarik lagi dia, balikkan, sedang sholat gitu kan. Harus bersungguh-sungguh kita. Nah gitu. Saat Nabi saja mau S1 bersungguh-sungguh ya kan. Masa awak mau sholat main-main kan gitu kan. Wa in ajazta anhu, jika kamu lemah daripadanya, maksudnya sarfil qalbi ilallah ala dawam. Kalau kita tuh nggak bisa terus menerus dari mulai awal sampai akhir, nggak bisa kita terus memalingkan hati kepada Allah tadi, falyakun qauluka fil hal sadiqan, maka hendaklah ucapanmu wajjahtu wajhiya lilladzi, pada waktu itu saja benarlah kalau bisa. Jadi kalau kita nggak bisa dari mulai awal sampai akhir itu terus ke Allah, paling tidak waktu mengucapkan wajah itu kita ingin Allah. Ini masalahnya mengucapkan itu lupa kepada Allah. Gitu. Karena sudah hafal lancar gitu kan. Taunya minal muslimin gitu kan. Imam baca Fatihah baru teringat. Nah, jadi minimal waktu mengucapkan wajah itu kita ingat kepada Allah. Nah, hadirkan hati kepada Allah. Wa idza qulta hanifan muslima, ketika kamu mengatakan hanifan, kita itu cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kelurusan, tak mau bengkok. Muslima, menjadi orang yang muslimah tuh muslim ya kan. Kadang-kadang walaupun namanya muslim, tak muslim pula hatinya kan itu. Fayam bagi, maka seyogyanya ayakhtora bibalik, hendaklah melintas di hati kita tuh. Apa yang melintas? Annal muslim, orang muslim itu huwallazi salimal muslimuna min lisani, adalah orang yang kaum muslimin lain selamat dari lisannya, wayadih, dan tangannya. Makanya kita tuh mulut itu kata orang pasar jangan bocor. Nah, gitu. Asal ketemu orang, kejelekan orang lain yang kita bicarakan. Kan itu. Nah, ini jangan seperti itu. Orang muslim tuh yang selamat muslim lain dari lisan dan tangannya. Itu muslim. Tuh, muslim sebenarnya. Fa illam takun kadzalik, kalau enggak seperti itu, kunta kadziban, kamu dusta. Nah, nanti kita di akhirat dituntut Allah. Menyandang status muslim itu berat. Kalau kita tidak bisa menjaga itu akan dituntut. Kamu ini muslim bagaimana ya sebenarnya? Muslim tetangga sebelah tersinggung sama ucapanmu kan itu. Kacau kan?
fajtahid fi an ta'zima alaihi fil istiqbal, maka bersungguh-sungguhlah kamu berazam atas demikian itu tadi itu. Jadi orang muslim yang ideal tuh fil istiqbal, pada yang akan datang. Wa tandam ala ma sabaq minal ahwal, dan kamu menyesal apa yang sudah berlalu dari kondisi-kondisi menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, apalagi memfitnah orang lain ya. Terutama pilkada kemarin kan, kelewatan batas memfitnah, menjelekkan orang gitu kan, menyesal gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita padakan sampai di sini dulu. Sampai minal ahwal lah ya. Boleh digaris apa? Dicentang miring sedikit. Kita lanjutkan di pembahasan ayyuhal walad. Halaman berapa tak? 22 ya. Kalau yang kertas itu halaman berapa tak? Kita lihat. Ini. Ini bisa dibagi 2 lembar. Satu-satu aja deh. Coba lihat halaman ini. Hah? Hah? Pertama? Oh. Nah, ini yang kertas ini halaman 10 ya. Anasirul kamal, jadi unsur-unsur